pun deng 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 deng. Desa ini indah, tak ada yang kurang. Gotong royong menjadi budaya di sana. Tapi ada cerita penuh tantangan, penuh perjuangan yang harus kamu dengarkan. Deng 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 deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang saya hormati. Dan halo sahabat penutur semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Maisa dari SD Negeri Suni 01, Kecamatan Kelaka. Hari ini saya akan bercerita tentang kisah yang menarik dan penuh misteri, yaitu asal-usul sumber Minang. Cerita ini ditulis oleh Sunarmi SPD dari buku kumpulan karya penulis GSP Lumajang yang diterbitkan oleh penerbit SIP Publishing tahun 2024. Cerita ini akan saya serahkan kepada Nenek Mai. Terima kasih Maisa. Dahulu kala terdapat sebuah desa dengan keindahan alamnya. Penduduknya sangat ramah di Kecamatan Gunjalit, Kabupaten Lumajang. Nama desa itu adalah Wonokerto. Di sini pohon-pohon besar berdiri tegak. Tanahnya subur dan udaranya segar, membuat siapa saja yang datang ke sini merasa betah. Kalian kalau datang ke sini pasti akan merasa berada di taman surga deh. Pasti betah. Desa ini seakan-akan mempunyai rahasia alam yang luar biasa. Tapi jangan kira semuanya akan selalu indah. Ada sesuatu tak terduga yang membuat desa ini mengalami ujian berat. Di sini hidup seorang petani yang sangat baik hati. Namanya adalah Pak Kerto. Pak Kerto adalah orang kecil yang hidup sederhana, tapi hati beliau sangat besar. Setiap kali panen, Pak Kerto selalu membagikan hasil panennya kepada tetangganya. Ayo, ayo, siapa belum makan? Datanglah ke rumah. Ada sepiring nasi dan sayur segar dari kebunku. Pak Kerto juga memiliki anak yang sangat pintar dan rajin. Namanya adalah Jaka. Jaka adalah anak yang luar biasa loh. Selain jago ilmu bertani, Jaka juga jago ilmu kanuragan. Yat! 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 Jaka dari kecil dikenal sebagai anak yang pemberani dan bijaksana. Dia juga tidak lupa untuk membantu kedua orang tuanya bekerja di kebun. Namun suatu hari yang tenang, desa Wonokerto tiba-tiba digemparkan oleh sebuah kejadian aneh. Ada, pengumuman, pengumuman. Sumber mata air yang dulu jernih sekarang menjadi keruh. Tidak hanya itu, orang
Kepala desa pun mengumpulkan orang pintar dari berbagai tempat. Namun penyakit ini terus menyebar. Tapi Jaka tidak tinggal diam. Dengan pedang pusaka warisan dari ayahnya dan keberaniannya, Jaka melangkah masuk ke hutan yang lebat itu, menyusuri sungai tempat sumber air itu berada. Jaka melangkah dengan mantap, hatinya berdebar, tapi ia tahu ia harus melakukannya demi keselamatan desa. Dan apa yang ia temukan di sana sangat mengejutkan. Sahabat bertutur, halo. Hai. Tahu kelanjutannya tidak? Oh ya. Ternyata ada seekor ular raksasa yang sedang berendam di sungai itu. Ular itu pasti mengeluarkan bisa yang sangat berbahaya dan mencemari air yang digunakan oleh penduduk. Tapi Jaka tidak takut. Dengan pedang pusaka di tangan kirinya dan kayu hino di tangan kanannya, Jaka bersiap menghadapi ular itu. Aku harus mengalahkan ular itu. Desa Wonokerto harus kembali damai. Halo sahabat bertutur. Hai. Nanti kalau nenek bilang swing, swing, kalian semua jawab serot ya. Ya. Nenek coba ya. Ya. Swing, swing, Serot. Mana suaranya? Ulangi sekali lagi. Oke. Swing, Serot. ular itu membuka mulutnya yang sangat lebar dan bersiap menelan Jaka hidup-hidup. Dasar pedang tidak berguna. Sekarang rasakan kayu minum ini ular. Yeay, Jaka menang, Jaka menang. Ular kalah, ular kalah. Sumber mata air yang dulu keruh sekarang menjadi jernih lagi. Hah? Penyakit gatal-gatalku juga hilang. Terima kasih Jaka, terima kasih. Jaka tetap rendah hati. Ia tidak ingin dipuji karena baginya melakukan yang terbaik untuk desa adalah kewajibannya. Sejak saat itu, penduduk desa memberi nama sumber mata air itu dengan sebutan Sumber Winong karena diambil dari kayu winong yang menjadi kunci kemenangan. Sekian cerita dari nenek ya. Selanjutnya nenek serahkan kepada anak Maisa. Terima kasih Nek. Nah, itulah cerita tentang keberanian Jaka yang tidak kenal takut. Dan sumber minum pun tetap menjadi sumber kehidupan bagi warga desa Wonokerto. Tidak pernah kekurangan air, bahkan di musim kemarau sekalipun. Semua itu berkat satu keberanian yang luar biasa dan kebaikan hati yang menjadi kekuatan sesungguhnya. Halo sahabat bertutur. Halo. Sama bantu nih, nanti jawab asik ya. Asik. Jalan-jalan ke Wonokerto. Asik. Desanya subur, penuh keindahan. Asik. Kita mampir ke Sumber Winong ya. Ya.